Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba cari tahu dulu Bang, sebenarnya kenapa kemudian ada ancaman kita bisa menghadapi baby boom. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo. Pak Hasto, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bang Leo. Ya, Pak Hasto, pertanyaan pertama saya begini, ini penurunan pengguna atau pelaksana program KB atau secara langsung kita katakan penurunan penggunaan kontrasepsi ini terjadi signifikan karena ada pandemi COVID-19 atau memang sebelumnya sudah ada penurunan atau tren penurunan KB ini Pak Hasto? Saya lihat dari data, izin saya di BKKBN baru 8 bulan ya Bapak, jadi saya menjabat 8 bulan, saya menganalisis 5 tahun yang lalu, sejak 5 tahun yang lalu, saya lihat ada pergeseran dari orang yang menggunakan kontrasepsi modern kepada alami, kepada yang alami. Jadi dulu angka kontrasepsi kita, persentase pasangan usia subur itu bisa di atas 65%. 65% pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi. 5 tahun terakhir saya amati ada penurunan menjadi hanya sekitar 58-57% yang menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kira-kira ada penurunan sekitar 7-8% dari 5 tahun yang lalu penggunaan kontrasepsi modern kepada bergeser kepada penggunaan kontrasepsi yang alami, begitu. Geser ke kontrasepsi alami seperti apa itu Pak? Ya, seperti pantang berkala, kemudian dengan ada namanya MAL, metode amenore laktasi. Artinya kalau melakukan menyusui atau laktasi itu menyusui, maka perempuan-perempuan itu tidak menstruasi. Kalau tidak menstruasi, maka kemudian tidak produktif. Begitu. Selama pandemi COVID-19 ini Pak, orang diminta untuk tetap banyak di rumah. Itu terjadi juga penurunan tambahan tidak Pak untuk penggunaan kontrasepsi ini? Iya, sangat terjadi. Saya mengamati dan saya harus sigap untuk menanggapi ini karena saya monitor dari semua provinsi di Indonesia dan saya kumpulkan data bulan Maret, saya bandingkan dengan data bulan Februari, seperti itu ya. Jadi ini saya bandingkan. Ini terjadi penurunan di beberapa wilayah. Penurunannya itu bisa sampai 40% dari biasanya, gitu ya, dari biasanya. Artinya biasanya misalkan ya, biasanya mereka yang datang suntik itu sekitar 550.000, artinya setengah juta, hampir setengah juta secara nasional, gitu. Tetapi bulan Maret itu yang datang suntik sekitar 325, seperti itu. Ini 325.000, artinya bahwa mereka ada keengganan juga untuk datang ke fasilitas kesehatan. Karena ada dua sebab ya. Sebab pertama dia akan menjaga untuk physical distancing itu. Dan sebab keduanya memang banyak juga vaskes yang kemudian membatasi layanan untuk yang tidak emergensi. Ya, jadi itu ada penurunan yang memang bermakna. Ya. Kalau melihat ini kan berarti harus ada langkah antisipasi yang mungkin sifatnya darurat juga Pak Hasto. Ada rencana Pak untuk kemudian mengantisipasi supaya tidak ada ledakan jumlah penduduk gara-gara pandemi COVID-19 ini? Iya, saya sudah kerjasama dengan IBI, dengan Ikatan Bidan Indonesia. Saya sebulan yang lalu kemudian saya membagi alat pelindung diri APD kepada bidan-bidan ini, kemudian seluruh Indonesia serentak itu, kemudian saya minta untuk tetap melakukan pelayanan tetapi dengan physical distancing yang tertib dan baik. Sehingga bidan-bidan ini kemudian bersama-sama petugas penyuluh KB untuk proaktif itu. Untuk proaktif memberikan layanan. Yang kedua, saya mendorong untuk rantai pasok. Jadi alat-alat kontrasepsi jangan ada kehabisan. Dan ini kan kita berikan gratis. Saya berikan gratis. Saya juga bersurat kepada seluruh kepala daerah supaya memberikan dispensasi untuk tidak menarik retribusi di masa pandemi untuk kontrasepsi, karena masih banyak kepala-kepala daerah yang punya perda bahwa KB itu diberikan retribusi di puskesmas, itu yang saya minta betul supaya untuk minimal untuk pandemi ini digratiskan lah itu. Baik. Kita menantikan berarti Pak nanti update-nya seperti apa, karena kalau kita tidak waspada atau tidak aware juga ya susah juga ya untuk bergerak. Semoga berhasil Pak Hasto dengan gerakan untuk mengendalikan jumlah kelahiran ini. Terima kasih Pak Hasto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak.
Pertanyaannya Bang Gaudens, kalau kemudian karena fokus kepada pandeminya, kepada coronanya, kemudian kita lupa dengan efek samping dari ini, ya menjadi masalah berikutnya. Tapi kalau tadi dikatakan Pak Hasto, kepala daerah diminta bantuannya, apa kemudian kuncinya ada di kepala daerah? Ya, sejak adanya otonomi daerah itu, Undang-Undang 34 2004 itu, kependudukan itu menjadi domain pemerintah daerah. Kalau dulu waktu Orde Baru ya, keberhasilan KB itu karena dilakukan secara sentral, nasional, sentralistik dari BKKBN itu langsung di bawah kementerian, langsung di bawah presiden dan punya kantor sampai di daerah-daerah. Tetapi sejak otonomi daerah itu, kependudukan itu menjadi tanggung jawab kepala daerah. Ada kepala daerah yang sangat konsen terkait dengan kependudukan. Ada juga ya ugal-ugalan gitu. Di daerah-daerah yang ugal-ugalan itu pertumbuhan penduduknya itu tidak terkendali. Karena itu sejak 2015-2016 Presiden Jokowi itu memberikan perhatian penuh, sehingga lahirlah di mana-mana itu kampung KB. Nah, pada saat kampung KB ini udah mulai mencatat keberhasilan, dari 1,4, 1,3, 1,4% laju penduduk mau ditekan ke 1,1, tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, ketika terjadi pandemi, orang tidak punya akses lagi kepada fasilitas kesehatan. Karena itu di dalam editorial patut juga dipertimbangkan adanya bansos kontrasepsi itu. Nah, pertanyaannya begini Bang, karena ini kan tidak terlihat segera begitu ya. Ketika seorang wanita kemudian hamil itu butuh waktu 9 bulan kemudian, dan kelihatannya kita ini saat ini dengan dalih memperhatikan corona tidak memikirkan dulu yang lain-lain. Nah, ini bagaimana kemudian kewaspadaan ini kita bisa munculkan pada saat kondisi seperti sekarang ini? Ya, mestinya sih manusia itu bisa mengendalikan diri ya. Kita lihat data misalnya di Kabupaten Nagakil, hampir 2.000 perempuan di sana dilaporkan hamil di masa pandemi ini. Di Tasikmalaya ada kenaikan 104%. Di Sragen ada kenaikan 10%. Itu artinya memang dampak lain bekerja di rumah itu, atau lebih banyak di rumah itu ya tidak lagi mengerjakan hal-hal yang produktif, tetapi lebih banyak produktif pada bidang yang lain yang pada akhirnya menyebabkan angka kelahiran yang tinggi nanti. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian bisa selesai nih masalah atau bisa dikendalikan kalau diserahkan kepada pemerintah daerah? Apakah kemudian karena ini sifatnya mendesak juga atau darurat, harus pemerintah pusat juga yang ambil alih? Tapi kita akan bahas setelah jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Bagaimana kita mewaspadai baby boom. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Claudius, selamat pagi Bung Ronald. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Hukum dasar makhluk hidup di bumi itu adalah memenuhi kebutuhan makan, minum, dan berketurunan sebagai kelangsungan hidup. Ini hukumnya. Iya. Nah, ketika manusia itu tidak bisa memenuhi yang lain dan tidak ada pilihan lain untuk berkembang, maka hiburan dan kebutuhan yang utama jadi kebutuhan menurunkan keturunan ini, Pak. Ini biasanya di dialektikanya itu di negara miskin atau di daerah miskin yang tidak ada lampu zaman dulu, itu anak kecil banyak sekali, Pak. Karena ini hiburannya cuma produksi anak, Pak. Tidak ada produksi yang lain. Ya. Ya. Nah, demikian juga COVID-19 ini, Pak, dengan stay at home, tinggal di rumah. Ini banyak sekali juga yang tidak punya hiburan, akhirnya produksi anak ini, Pak. Iya. Ini dialektikanya seperti itu. Nah, bagaimana sikap pemerintah? Ini yang harus kita. Memang sejak runtuhnya Orde Baru, memang keberakan ini kan KB itu ditinggalkan, diremehkan. Iya. Nah, anak-anak jadi banyak. Ini yang berbahaya. Untuk karena itu
Ya, menghadapi baby boom ini harus ada satu usaha keras. Di samping menghadapi COVID, kita harus memberikan pendidikan yang jelas. Apalagi melawan teori-teori banyak anak, banyak rezeki. Ini banyak juga berkembang nih, Pak. Kawin muda, kawin banyak, ini juga banyak berkembang. Masih Jadi ada, ya? memang itu tugas berat pemerintah. Baik. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Renal, Bang Golden. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana, Pak? Di era 50-an ke bawah itu kita sebut generasi baby boomer. Sekarang itu kita sebut di era kelahiran 2000 ke atas itu kita sebut generasi apa. Kalau kita gagal mengatasi ini, maka nanti sebutannya menjadi generasi boomer alpha. Boomer alpha. Oke. Iya. Ini resiko stay home, nothing to do, just making love again. Gitu aja jadinya. Kemudian yang pertama saya mau mengatakan, bila disiplin jaga jarak buat pasangan produktif bisa dilaksanakan dengan baik, maka baby boomer ini bisa dikurangi. Jadi yang kedua, sosialisasikan pakai masker, tapi pakai masker buat cibutetnya bapak dan cibutetnya ibu, sehingga tidak akan terjadi baby boomer gitu loh. Kemudian Pak Ondo, ini kan masalah yang tidak langsung serta-merta terlihat ya Pak ya, ketika proses persetubuhan itu kemudian hamil itu kan butuh waktu 9 bulan lebih untuk baru terlihat. Nah, pada kondisi sekarang ketika orang benar-benar semua fokus untuk mengatasi corona ini, COVID-19, apakah kira-kira masalah ini akan mendapat perhatian yang cukup, Pak Ondo, menurut Anda? Itu yang diperlukan oleh para pemangku jabatan, termasuk orang-orang yang mau memberikan bansos. Bila dimungkinkan, khusus bansos itu untuk pasangan produktif itu ada alat kontrasepsinya. Tapi dilihat yang memang produktif apa tidak. Kalau produktif kasih alat kontrasepsi yang gratis. Kemudian perlu juga KBN mobile digerakkan keliling mengunjungi pasangan-pasangan produktif karena mereka tidak berani ke puskesmas, nggak berani ke dokter bidan. Jadi di situ mereka dikasih suntikan suntikan kontrasepsi. Dan perlu disosialisasikan juga bahwa kehamilan di era COVID ini ada resikonya. Karena Anda bila hamil tidak berani ke puskesmas, tidak berani ke bidan dan lain-lain. Kemudian sulit mendapatkan konsumsi yang maksimum untuk kesehatan bayi. Dan yang terakhir, kalau nanti anak Anda lahir, Anda nanti akan namakan dia si corona gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi untuk warga masyarakat NKRI tercinta. Ya, singkat padat saja Pak Yunus, silakan Pak. Ya, jadi untuk mengantisipasi baby boom ada ledakan kelahiran bayi dikarenakan dampak lain dari pandemi COVID-19 ini. Kita harus jujur saja, BKKBN tetap harus bekerja keras. Kemudian penyuluh-penyuluh kami, baik yang di lapangan dan benar apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, itu harus ada alat-alat kontrasepsi yang dibagikan kepada keluarga yang usia produktif. Itu untuk antisipasi. Tapi kalaupun sudah kita antisipasi terus, masih ada kelahiran, itu adalah berkat bagi keluarga. Ya memang kita tidak bisa menolak, itu adalah suatu kondisi yang harus kita hadapi dengan baik. Yang penting mereka sehat selalu, dan mau bilang apa, itu adalah berkat penambahan penduduk untuk Indonesia. Ya, janganlah kita paksakan untuk dihalang-halang, tetapi tetap antisipasi supaya jangan ada baby boom. Saya kira demikian. Salam sehat selalu untuk masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yunus di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya Pak, silakan singkat padat saja.
Baik, laju pertumbuhan penduduk atau LPP di Indonesia sampai saat ini tergolong tinggi, yaitu 1,4%, yang artinya setiap tahun ada 4,2 juta sampai 4,8 juta bayi lahir di negeri ini. Tingginya LPP tersebut, Mas, tidak lepas dari kegagalan pencapaian program-program pengendalian penduduk yang diantaranya sebagai tanggung jawab BKKBN. Antara lain, Mas, satu, penggunaan kontrasepsi yang masih rendah, yaitu di angka 57,2%, padahal targetnya 61,2%. Apalagi 2 bulan terakhir ini pasangan suami istri selalu berada di rumah akibat wabah corona. Nah, ini akan berpotensi meningkatkan kaitannya dengan bayi lahir. Kemudian yang kedua, kebutuhan KB yang tidak terlayani masih 12,4%, di mana targetnya 10,1%, yaitu penyebaran kontrasepsi yang tidak merata sampai ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, angka putus pakai kontrasepsi masih tinggi, yaitu 25%, di mana idealnya di bawah 20%. Kemudian yang keempat, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, termasuk implan ada kendala teknis di daerah-daerah provinsi maupun kabupaten kota, sehingga mereka hanya menggunakan pil atau suntikan atau kondom yang sifatnya jangka pendek. Yang kelima, Mas, angka kelahiran total di Indonesia 2,3, artinya satu wanita usia subur berpotensi punya anak lebih dari 2. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa orang miskin cenderung lebih berpotensi punya anak lebih banyak dibanding orang yang mampu. Ini dikarenakan satu, seks sebagai satu-satunya sarana hiburan. Kedua, penolakan terhadap alat kontrasepsi dan kurang kesibukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Pendapat dari para pemirsa kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens tadi 4 penelpon beda-beda pendapatnya, tapi ada yang menarik, ada usulan untuk kemudian diadakan semacam BKKBN mobile, jemput bola. Lalu juga tadi seperti yang sudah sempat Bang Gaudens katakan, kalau bisa ada bantuan sosial berbentuk alat kontrasepsi khususnya untuk pasangan muda produktif yang tidak mampu. Pertanyaannya begini Bang, bagaimana memetakannya? Ya, tentu BKKBN itu punya data untuk itu ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan bahwa sejak Undang-Undang Otonomi itu lahir, kependudukan itu adanya di daerah. Walaupun ini menjadi persoalan daerah, mestinya di tingkat pusat juga, dalam hal ini Presiden memberikan perhatian penuh terkait dengan hal ini sebagai dampak lain dari COVID-19. Selama ini kan yang dibahas terkait dengan COVID-19 itu hanya berbicara dari sisi dampak ekonomi, dampak sosial, tidak pernah berbicara terkait dengan dampak pertambahan jumlah penduduk. Padahal ketika kita berbicara ekonomi, kita berbicara tentang jumlah manusia. Ketika kita berbicara tentang moneter, kita berbicara tentang pendapatan per kapita. Kalau jumlah penduduk itu tidak bisa dikendalikan, itu akan berbahaya pada satu titik. Nah, saat ini saja dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk 1,4 atau 4,5 juta kelahiran per tahun, itu sudah terlalu tinggi dan dirasakan saat ini tidak punya cukup uang pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada rakyatnya. Apalagi sekarang ini ada sekolah gratis misalnya, ada fasilitas kesehatan yang kaitannya nanti kepada BPJS gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan secara matang, karena itu mestinya dicarikan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan ini. Jangan menganggap sepele ledakan kependudukan pada saat ini yang diperkirakan angka kelahiran itu akan bertambah 15%. Sekarang sih tidak menjadi soal. Mungkin 9 bulan yang akan datang juga tidak akan menjadi soal. Tetapi ketika anak-anak yang lahir pada masa pandemi ini tumbuh dan mulai sekolah, pada saat itulah kita mulai berpikir tentang dampak-dampaknya. Apalagi dampak langsung dari pandemi ini tentu terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Kalau orang hamil tidak bisa memeriksakan dirinya tidak punya akses kepada fasilitas kesehatan, tentu hal-hal seperti ini juga menjadi persoalan. Pertanyaannya begini Bang, kembali lagi, kalau memang soal kependudukan ini sudah menjadi
ranah dari pemerintah daerah. Kalau kita perhatikan kan banyak daerah sekarang benar-benar fokus kepada penanganan penyakit coronanya sendiri. Bagaimana menyiapkan rumah sakit, fasilitas kesehatan, kemudian juga bagaimana memastikan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, menjaga jarak, itu fokusnya baru di situ. Nah, kalau kemudian ini kita perhatikan saja dan luput dari pemerintah daerah, apakah kita tunggu saja atau memang pemerintah pusat ya harus langsung masuk, karena bagaimanapun nanti kan ini dampaknya kepada nasional. Ya, apa yang kita katakan pada hari ini kan bagian dari bagaimana mengedukasi itu. Karena itu kita berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberi perhatian terhadap hal ini. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana orang menghadapi kelahiran, kehamilan tanpa dikehendaki. Dampaknya itu sangat luar biasa. Dan di dunia sekarang, kalau masa pandemi ini bisa berlangsung sampai 6 bulan, oleh PBB itu sudah memperkirakan akan terjadi kehamilan atas 35.000 perempuan di dunia, yang tingkat kelahiran itu bisa sampai 7 juta. Kalau tingkat kelahiran sampai 7 juta di dunia, itu berarti ada persoalan besar pada satu titik gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa kehamilan pada masa pandemi itu bukan tidak mungkin bisa menimbulkan dampak-dampak lain terhadap anak itu. Yang kita khawatirkan itu misalnya lahirnya anak-anak stunting gitu ya. Atau anak yang paling berbahaya itu anak lahir tanpa kasih sayang karena tidak dikehendaki. Masalahnya ini cukup tidak kita serahkan kepada BKKBN sebagai memang lembaga yang fokus di program keluarga berencana, atau memang juga harus dikoordinasi, dipusatkan oleh pemerintah pusat, apakah mungkin di gugus tugas COVID-19 atau Menteri Kesehatan atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu harus ditumbuhkan kesadaran pribadi orang per orang. Karena sebagai manusia, yang membedakan manusia dengan binatang itu kan pada akal budinya. Mestinya seluruh kehendak baik itu harus mampu menekan seminimal mungkin hasrat-hasrat duniawi seperti yang dikatakan di dalam editorial itu. Kalau tidak bisa mampu menekan hasrat duniawi, itu yang menjadi persoalan tidak hanya pada secara keseluruhan pada kependudukan, tetapi pada orang per orang, pada diri masing-masing keluarga itu sendiri nanti. Pertanyaannya bisa atau tidak seperti itu, Bang? Karena kalau misalnya kita lihat PSBB saja misalnya, ketika orang-orang yang tidak perlu keluar rumah diminta tidak keluar rumah, masih banyak sekali yang melanggar itu. Ketika orang-orang diminta untuk menjaga jarak, menggunakan masker, malah ada yang marah-marah karena dijaga kesehatannya. Nah, masalahnya bagaimana kemudian dalam kondisi mencegah kelahiran yang tidak diinginkan karena efek samping dari pandemi COVID-19 ini, kita bisa benar-benar percaya kepada kesadaran setiap orang. Apa iya bisa, Bang? Ya, karena itu pendidikan seks itu tidak boleh ditabukan dari sejak SD. Dari sejak sekolah itu harus diajarkan tentang pendidikan seks itu. Nah, kalau setiap orang mampu menghargai sebagai kelanjutan karya sang pencipta misalnya, nah pada titik itu orang punya kesadaran. Nah, atas kesadaran itulah orang bisa menunda kehamilan. Yang terjadi sekarang ini karena sering di rumah, tidak ada kegiatan lain di rumah, akhirnya mengikuti hasrat gitu. Nah, ketika mengikuti hasrat, tidak punya alat-alat kontrasepsi yang bisa dijangkau karena pusat-pusat itu terbatas ditutup, orang tidak bisa menjangkau. Jadi pada saat yang menjadi persoalan itu dan pada saat hamil juga menjadi persoalan. Ini bagaimana monitoringnya, Bang? Apakah kita tunggu kemudian keluar angka lagi dari BKKBN hari per hari, pekan per pekan karena pandemi ini, atau memang ya sudah langsung saja pemerintah pusat terjun begitu loh? Ya, saya yakin sekali bahwa Presiden 1-2 hari ini akan berbicara tentang hal-hal seperti ini ya. Karena kalau tidak diingat, walaupun ini menjadi tugas daerah, domainnya domain daerah, tetapi Presiden sebagai kepala negara sama seperti halnya dalam pidato Hari Kependudukan 5 tahun lalu itu Presiden sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap pertumbuhan penduduk itu. Karena itulah digagas tentang kampung KB. Nah, jangan cuma kampungnya yang KB. Mestinya keluarga KB itu yang harus menjadi fokus gitu ya. Kepala daerah bagaimana peranannya di sini, Bang? Saya tidak terlalu banyak berharap kepada kepala daerah, apalagi sekarang 270
daerah akan menghadapi pilkada, tentu fokusnya tidak ke situ. Tidak ke situ, ataupun fokusnya ke situ, tetapi dipolitisasi. Bansos saja bisa dipolitisasi, apalagi kalau berbicara tentang keluarga produktif, tentu berbicara tentang pemilih, bukan berbicara tentang keluarga, dia akan berpikir tentang pemilihnya. Biasanya begitu ya. Tugas kita sebagai media massa salah satunya adalah mengingatkan atau mengangkat masalah ini, begitu Bang? Ya, hari ini kita mengangkat ini, tidak boleh bosan-bosan untuk mengangkat bahwa dampak pandemi itu tidak saja pada persoalan ekonomi. Kalau selama ini kita berbicara tentang, terlalu banyak berbicara ekonominya di luar kesehatan, tetapi dampak kependudukannya kurang kita sentuh. Baik, semoga kita semua menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, karena sekali lagi kalau sampai kita memiliki anak yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, yang kasihan kan anaknya ya. Betul sekali. Semoga itu tidak terjadi. Terima kasih Bang Gauden sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, kehamilan yang tidak diinginkan selama pandemi COVID-19 berdampak sangat luas yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Kalau tidak ditangani serius saat ini, bisa menimbulkan ledakan masalah di kemudian hari. Jumlah penduduk yang terlalu besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, serta persebaran penduduk yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, akan jadi masalah dan beban bagi masyarakat dan negara. Belum terlambat untuk melakukan rekayasa pengendalian pertumbuhan penduduk di masa pandemi COVID-19. Mari kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita nanti. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.